Ibu bapak, yang kakong yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, selamat malam berkah dalem. Roh Kudus dicurahkan, dianugerahkan kepada kita. Apa yang perlu kita buat? Paling tidak kita bisa membuka puji syukur halaman 93. Yang bawah silahkan dibuka sebentar. Nanti paling tidak ini dibuka lalu didoakan, yaitu doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan Allah, roh kesalehan, dan roh takut akan Allah. Amin. Puji Tuhan, benar ya? Sehingga nanti kita membawa, disertai, dituntun, dilindungi, diberkati Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini diyakini oleh gereja sebagai daya ilahi. Maka Roh Kudus ini sungguh anugerah yang besar dan istimewa untuk kita yang sering keliru, salah, bahkan berdosa. Dianugerahi Roh Kudus, Allah Tritunggal. Maka apa yang perlu kita yakini dalam perayaan Pentakosta ini? Yang pertama, dengan dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan dimampukan untuk bersaksi, berbicara, menjadi pewarta iman. Puji Tuhan, setelah Paus Fransiskus wafat, di internet terbaca ada ribuan orang bertanya bagaimana caranya menjadi Katolik. Semoga ada 1 atau 2 orang yang belum mengenal Kristus. Dengan kita diberi Roh Kudus, kita bersaksi, berkata-kata, mewartakan iman, ada 1 orang yang tertarik, kepincut, jatuh cinta kepada Tuhan. Amin. Amin. Maka semoga hidup kita ini menyentuh hati iman pribadi yang kita temui. Dikurangi ya gosip-gosip, gibah-gibah. Itu bukan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, dalam bacaan suci dikatakan, Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Kalau penolong itu tugasnya menolong. Bukan nyolong ya, menolong. Menolong kita di dalam Injil suci dikatakan mengajar segala sesuatu, mengingatkan kita akan segala ajaran Tuhan. Artinya apa? Hidup kita dijamin. Roh Kudus menjamin kita. Engko nek lali, lupa, bingung, takut, Roh Kudus mengajar, Roh Kudus mengingatkan. Hidup kita dijamin.
Ini daya ilahi. Maka semoga sungguh-sungguh kita meyakini. Amin lagi? Amin ya. Baik. Yang ketiga, Roh Kudus membuat kita, menjadikan kita pribadi yang berani. Maka kasula di hari Pentakosta ini merah. Seperti nafas semangat kemartiran. Tidak hanya Katoliknya hangat titik ayam. Tidak hanya suam-suam kuku, namun sungguh Katoliknya menyala. Roh Kudus turun seperti lidah api. Maka sing rada jembar-jembar itu kemungkinan kebrongot Roh Kudus. Maka semoga kesaksian kita ini meneguhkan dan juga meyakinkan. Kalau omong tentang Yesus begitu meyakinkan. Bukan hanya omong artis, omong TikTok, omong ini, namun omong Yesus meyakinkan. Nah, maka kita boleh bertanya, apakah kata-kata kita, kesaksian kita, pewartaan kita meyakinkan, meneguhkan? Sebuah ilustrasi. Ada seorang ibu mempunyai anak ngeyel. Siapa punya anak sing gandeng ngeyel? Anak ini diberitahu supaya tidak minum es. Ngeyel. Lalu ibu ini pergi ke seorang biksu. Bante, aku sudah bingung menasihati anakku ini untuk tidak minum es, karena kalau minum es, pilek, flu, pusing. Lalu Bante, Ibu, beri waktu aku 2 minggu, nanti silahkan kembali lagi. Setelah 2 minggu, ibu dan anak itu datang lagi. Bante, sudah 2 minggu. Ya, sini nak. Kamu anak yang manis, jangan minum es lagi ya. Lalu ibu ini pulang. Lalu datang ke Bante. Bante, anak saya tidak minum es lagi. Padahal kata-katamu itu sudah saya ulangi berapa puluh kali. Ibu, kemarin aku minta 2 minggu. Selama 2 minggu, aku tidak minum es. Mengapa kita sering berkata menasihati tidak punya daya, tidak punya kekuatan? Karena kita tidak melakukan. Mari kita syukuri anugerah besar istimewa Roh Kudus ini yang akan menjadikan kita, kata-kata kita punya kekuatan. Dan puji Tuhan, telah lahir kembali lagu baru, anugerah itu, untuk menyambut hari raya Pentakosta ini. Dikarang oleh Mbak Fani, musiknya oleh Mas Rafael. Mari kita dengarkan
keindahan lagu